semacam pembuktiannya apa aja Pak yang mau dibawa? Ya, terima kasih rekan-rekan sekalian. Jadi kami tadi sesuai dengan jadwal sidang bahwa kita punya kesempatan untuk hari Rabu menghadirkan bukti-bukti, lalu hari Kamis nanti adalah ahli-ahli, maka ada beberapa bukti-bukti surat yang sudah kita siapkan yang akan kita hadirkan dalam proses persidangan tersebut. Termasuk salah satunya dari sekian banyak bukti-bukti itu adalah surat penunjukan pengacara oleh pihak kejaksaan. Kejaksaan memberikan penunjukan pengacara, sedangkan menurut KUHAP bahwa pengacara itu dipilih sendiri oleh si tersangka. Nah, ini ada penunjukannya. Di situ menunjukkan bahwa ada hal yang tidak sesuai dengan prosedur dalam KUHAP. Nah, antara lain tentang surat penetapan penahanan, penetapan sebagai tersangka, dan yang lain-lainnya dalam hal itu. Nah, selanjutnya pada waktu hari Kamis nanti kami akan mengajukan beberapa ahli, yaitu ahli tentang perdagangan gula, untuk menjelaskan bahwa tidak benar ada informasi adanya surplus gula tersebut. Satu. Lalu yang kedua, kami akan menghadirkan ahli tentang hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa seorang menteri itu tidak menandatangani izin impor, tapi yang menandatangani itu adalah dirjen. Jadi hal-hal teknis itu dirjen, bukan menteri. Lalu yang ketiga, kaitan dengan ahli keuangan negara untuk menjelaskan tentang bahwa proses dalam menentukan keuangan negara itu adalah BPK, dan itu harus dilakukan dulu audit yang investigatif, lalu dirumuskan kerugian keuangan negara, barulah tahapnya proses menjadikan tersangka. Nah, tahapan-tahapan ini yang dilampaui, diloncat oleh kawan-kawan, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan selama 2 minggu menunggu persidangan ini, itu pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kemudian. Kira-kira seperti itu. Pak Tom Lembong bakal datang kan? Ya, tadi sudah dengar, kami sudah minta untuk Pak Tom Lembong hadir ya dalam persidangan, tapi kita diminta untuk koordinasi dengan pihak kejaksaan. Hari ini juga kami akan membuat surat kepada pihak kejaksaan, dan semoga kita tunggu kejaksaan mengizinkan untuk dihadirkan Pak Tom Lembong dalam persidangan ini. Karena penting sekali kehadiran beliau, karena beliau yang mengetahui langsung pada waktu proses dia diperiksa. Waktu itu kita semua tidak ada, yang hadir hanya Pak Tom Lembong sendirian. Ya. Tapi sampai sejauh ini sudah dapat penjelasan nggak Pak dari kejaksaan kenapa ini pengacara bukan dari? Nanti akan dijelaskan dalam proses persidangan tentunya. Karena kalau kami tidak pernah dapat penjelasan, dan kita juga sama-sama ketahui secara publik juga tidak pernah dijelaskan. Kita tunggu dalam persidangan nanti. Ya. Pernah Pak Tom Lembong pernah menjelaskan kenapa dia harus didampingi pengacara dari kejaksaan nggak Pak? Pernah. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu, dan sudah langsung disodorkan penasihat hukum, sehingga tidak sempat lagi berpikir, tidak kasih kesempatan menghubungi keluarga maupun penasihat hukumnya. Ini melanggar KUHAP. Ini melanggar KUHAP. Pak Tom sudah 20 hari bukan yang ditahan? Ya, sudah diperpanjang. Ya, diperpanjang. Terkait dengan 2 alat bukti Pak, itu suatu keharusan dari penyidik untuk kuasa hukum, ataukah mungkin itu hanya faktor waktu aja yang untuk bukti? Nih, Pak Dodi bisa jelaskan. 2 alat bukti. Ya, terima kasih. Mengenai 2 alat bukti itu adalah satu norma yang sudah diatur di dalam KUHAP, di dalam penyidik menetapkan seseorang menjadi tersangka. Jadi ketentuan tersebut adalah merupakan suatu kewajiban yang mandatori yang harus dipenuhi sebelum seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Sejauh ini kuasa hukum belum mengetahui Pak? Sampai sejauh ini kami belum melihat, terutama mengenai unsur kerugian negara sebagai unsur terpenting di dalam tindak pidana korupsi, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa kerugian negara ya, setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi harus merupakan kerugian negara yang aktual, ya, terukur dan sudah memenuhi mengenai ketentuan penghitungan kerugian negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pihak yang berwenang menetapkan adanya kerugian negara. Nah, sampai saat ini kami penasihat hukum belum melihat mengenai adanya bukti yang menunjukkan adanya kerugian negara. Tapi dari kejaksaan sudah menyatakan sudah
yang diajukan sama Jaksa Agung sudah sah menetapkan dia sebagai tersangka? Ya, sebagaimana dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pasal 2, pasal 3 itu adalah baru bisa dikatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi apabila ada unsur kerugian negara. Jadi unsur kerugian negara adalah merupakan salah satu bukti permulaan terpenting yang harus ada. Bukti yang lainnya bisa surat, bisa saksi, bisa ahli. Tetapi bukti adanya kerugian negara itu sesuatu yang mandatori untuk dikatakan adanya bukti permulaan tindak pidana korupsi. Bukti yang diajukan oleh Jaksa Agung yang menetapkan Tom sebagai tersangka itu tidak sah? Sampai saat ini kami belum menerima, belum melihat, belum ditunjukkan adanya bukti yang menunjukkan adanya kerugian negara. Nah, kita tunggu nanti proses pengadilan ini adalah sebagai proses ya yang memberikan kesempatan kepada penyidik untuk membuktikan bahwa penetapan tersangka yang telah dilakukan itu memang memenuhi ketentuan daripada ketentuan KUHP maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, dan diingat bahwa tanggal pemeriksaannya segala sesuatu setelah Pak Tom ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, kalau selanjutnya baru dilakukan pemeriksaan, maka penetapan tersangkanya tetap tidak sah. Karena itu kan sudah mundur berarti. Kan ini pemahamannya bahwa menetapkan tersangka minimal 2 alat bukti. Jadi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kita lihat tanggal-tanggalnya. Karena kan kita dengar kemarin kan setelah kami mengajukan pra peradilan, lalu ada beberapa yang diperiksa. Ada sekjen, ada dirjen. Itu artinya diperiksanya setelah Pak Tom sebagai tersangka, bukan sebelum. Gitu. Ini juga kita akan lihat nanti persidangan. Ya. 40? 55. 4 tadi katanya. 4. Dia akan ngajukan ahli 4 ya. Kalau 40 gawat juga kita. Ya, kita melihat ini satu hal yang ya baik ya, artinya sekarang Komisi 3 telah melaksanakan fungsinya untuk supaya, karena ini kan pertanyaan publik, mereka cerminan dari masyarakat yang selama ini bertanya-tanya. Nah, ternyata dalam persidangan di Komisi 3 pun, pihak kejaksaan tidak bisa menjelaskan secara detail kemarin itu. Jaksa Agung hanya mengatakan bahwa ini bukan politik, tapi hal-hal yang lebih detailnya tidak bisa dijelaskan. Bahkan katanya akan diadakan sidang tertutup, tapi sampai kapan dan itu kita juga tidak tahu. Apakah betul ada atau tidak juga tidak tahu. Artinya betul bahwa saat ini masyarakat kita betul-betul ingin dilakukan pemeriksaan ini secara transparan, terbuka saja. Terbuka saja, jangan ada kesan ini ditutup-tutupin, supaya kita bisa menilai apakah betul yang dimaksud oleh rekan saya tadi Pak Dodi sudah terpenuhi atau tidak. Kalau memang sudah terpenuhi, ya kita akan ikutin jalan proses persidangan seperti biasa. Tapi kalau tidak terpenuhi, ya dihentikan sampai di sini, supaya jangan sampai berlanjut-lanjut. Dan ini jangan mengena kepada orang-orang yang lainnya. Ya. Oke, terima kasih.